Ya. Yo, itu terlalu bisa kami lakukan. Ya. Bisa kami lakukan paling tidak kan aku punya dasar untuk melakukan perubahan. Ini wis, ahli waris tak kumpulkan lagi. Ya, wis mari ngono sapene wis tanda tangan. Sik. Opo mani kok balak-balik kesel aku. Kan ono orot-orotan deh, Nak. Lho sampe terpokon tanda tangan opo iku aku? Sing di sini waktu dikumpulno sing muni iya terus mari ngono oleh rong dino sampe ngejak ngukur maneh ndek kene. Nah, sing tak tukokno sego tak sangoni sampean iki. Tapi kan itu saya turun klub sih. Lah iya kan sampeyan sing ngundang, apa sih turun klub? Kontene apa maneh? Aku kok dibulet-bulet kaya ngono. Ya makanya ini kan harus diupayakan dengan kita selesaikan dengan baik. Siap, Cak, siap. Aku iki masalah. Aku kan harus ngomong mudah untuk merubah ini. Ya rubah. Makanya paling tidak ada dasarnya gitu loh, Cak. Biar kami Pak ini kan takut kesalahan. Ini tak potong ya. Ini kan sampean tak objeknya sini. Ini selesai bahwa ini benar objeknya sini. Gitu. Sampean jangan berpedoman kepada kesalahan yang dibuat atau belum adanya beban atau kohirnya yang sama. Bukan berarti kohir salah kabung golek itu maneh liyane apa ndak dipendung. Logis apa ndak? Enggak iki logis apa ndak? Ya ndak logis. Kok omongane Pak Inggi aku kok buka omongane Sulane. Lah iki kan ndak wis ngene, Mas. Aku gak perlu berdebat sampai sampean. Dan memang sampean tidak terima dengan tindakan saya selaku pemilik tanah ini, aku iso sampean laporno, aku iso sampean gugat. Wis sampean lakukan. Sing bener lek ra bener sampeyan balik lho. Tapi lek gak bener sampean tak tuntut balik. Ini kan dari awal sampean ya. Kan sampean sing mau ngomong. Aku kan ngomong, ayo selesaino dhisik secara keluarga. Iya. Sampean muni secara kekeluargaan. Tapi tidak mari-mari. Desa kan siji, ya ono pimpinan ini Pak Camat, asisten diwakili di pertemuan di ruang asisten. Aku mari nang Pak Camat, Pak Inggi saya ndak gelem. Sampean di ruang asisten, Pak Inggi tidak mau merubah ini. Sepanjang itu tidak ada dasar. Ya makanya, tapi kalau dibuatkan dasar nanti lagi ya, buatkan dasar lagi untuk merubah itu. Ahli waris kita kumpulkan ya. Ahli waris kita kumpulkan lagi. Aku buatkan berita acara. Pak Camat saksinya lakukan upaya hukum sampean ganti mau melakukan. Acara itu nih, sampean kan kepinginnya ya kekeluargaan. Sing rencana melakukan. Lah aku ya apa ae? Secara hukum sebenarnya kan sampean terkait itu kesalahan yang dilakukan desa. Sing salah desa itu aku. Iya, tahu yang salah desa. Loh silakan ini digugat kalau memang sampean kan tak arahkan. Silakan gugat sampai ke pengadilan. Aku tuku iki wis sekarang sampean enggak berani wisan Loh tutu ndak wani. Sampean balik percuma sia-sia. Jadi ini memang objeknya sini. Loh, saya siap melakukan perubahan, Pak, sepanjang itu ada dasarnya. Loh ya dasarnya sampean gone dasarnya nuwun sewu. Akte Cak Arsat nuwun sewu ya. Perdebatan ini kan kemarin di sini. Akte ini ada kesalahan ketik, ada kesalahan ini. Versinya ini. Versinya desa. Nah, ya berarti desa. Salah desa. Berarti desa harus membetulkan. Ya dibetulkan. Sewu. Pemerintahan yang lama Mas ini Mas. Tidak ada. Sampai kan sebagai penerusnya gitu. Ya ayo le panjenengan kekeluargaan, ayo dibenerno iki ngono lho Mas. Lah timbang merendang-merendangan kan percuma kita. Ada orat-oratannya berita acara itunya. Kemarin kan sudah dikumpulkan, ya opo. Enggak ada tarung kok Mas. Iya jenenge sampean iya wajar ya sampean iya wajar, pancen hak dhewe kan ngono. Iya, tapi kan enggak seharus kayak gitu. Paling enggak kan ayo kita ngene wis sampean iki wis perangkat desa aku ndak kate uber-uberan sesuai karo omongku mau silakan lakukan hanya sampean mau melaporkan sampean kate ngepuk aku enggak canda lho tanteni awak dhewe seduluran wis nah iya mangkane enggak usah koyo lek apik lapo aku ngene lho Kak sewu ya dengan angka sampean sing koyo ngene bener ini haknya sampean satu ya ini kan programnya Pak Bupati suruh rene lek ono ya suruh rene sekarang pokoknya ini buat ini sewu ya terkait pembuatan jalur tambang ini kan terus terang ini kan keluhannya warga banyak iya kepentingannya orang banyak tapi kan tidak harus mengorbankan orang lain tahu saya lah iya tahu tapi kan ini masih dalam proses apa wis setahun loh, wes ake oleh narik portal. Wah, loh, kesalahan itu kan mohon maaf. Setahun kan baru kemarin sih ngomong ke desa melakukan somasi belum setahun ya. Loh, aku wis weruh saking aku iki meneng ya apa tak enteni karep apike. Tapi nyatane kan gak ono niatan api ambek aku. Wis aku tak buru-buru ngomong wek on. Gak ono oleh. Lek memang desa sampean selaku pemerintah desa kasih niatan api, ayo celuken aku ono kuasa hukum. Celuken ngomong sing apik
benekno wis terkait dengan iki ke depan itu sepanjang ini mau tak benekno mbok yo jangan ditutup dulu lah. Apa mulai saben paling tak sampean kasih waktu seminggu ke 10 hari. Aku lebih teko rong wulan ngurus iki. Koyo ngene kan saken sopir-sopir. Oh iya kene liwat dalan liyane. Yo ndak semudah ini loh kita. Harus itu. Iya, tapi nanti kalau memang ini haknya sampean dalan Gondoruso iku dalan umum. Supir iso liwat dalan umum. Gak ono sing iso nglarang liwat dalan umum. Iku undang-undang kepolisian. Betul. Gak ono sing nglarang. Ada yang melarang. Dalan umum, lek tanahe wong, sik rungokne Cak Supir. Rungokno. Lek tanahe wong ndak oleh diliwati, tapi lek dalan umum oleh diliwati supir. Oke, setuju? Oleh liwat kono Cak. Yo lek. Harapannya satu kan. Lek Pak Bupati muni nggih program tekakno bupati. Konane saiki. Apa ngono aku iki aku mari mau ngambil aku mulai kapan? Lah iya bukan program bupati katanya. Iya. Konone ini sudah saya telepon. Nggih ngoten lek jalan umum saged diliwati. Iya. Liwati Mas, liwati. Lek ono sing ngalang-alangi aku siap bantu. Para kalau harus ditolong. Iya nek apa Mas? Jalan-jalan bisa. Balik rono ae sampean liwat dalan Gondoruso. Dalan Gondoruso Sing rapat sing iki tok. Ojo. masih masalah ojo. Sepurane sepurane. Lek sampean ndak oleh liwat kono. Kamu kok oleh kono weh. Enggak sepurane iki masalah sih. Bukan sampai upaya masalahnya bus apa nanti itu liwat kene liwat ngisor kono ya kan berarti kon golek mos aku golek jalan waktu lah. Kurane sing akeh, kurane ya aku tutup anu sepurane. Aja ngurus kerugian sopir sapa ngono liwat kene. Makanya lek dulur solusi mati ngono. Solusi ta pundi ini? Hah? Solusi. Soalnya balik golek Ya, silakan sampean ngomong sampai Apri. Sampean bayar portal sing Apri iki. Ya kono nang portal iku. Tak kono. Wong sampean diperes yo dijaluki dhuwit. Dalane gak enak, yo kan? Terus iki dalane wong gak dibayar tane. Betul. Apa iki jenenge lek ndak meres wong? Dalan liyane sih akeh. Jadi solusi ini iki Solusi liwat dalan umum Sepurane aku sing akeh tutup aku. menang gitu. Pokoknya jual lewat jalan kene. Ini tanah warga, tanah klien saya yang saat ini dipergunakan dan tidak digunakan memang keberatan untuk warga. sementara minta izin sekali melintas enggak Bisa. Jadi sama boleh jalan liyane. Wis tuwuk Mas diliwati. Aku sabene wis ngomong, Mas aja liwat kene yo, aku bayar. Sopo sampean? Iki aku sing duwe tanah. Gak peduli. Iki saiki aku sepurane sing akeh, wis sampean apa takono Apri, engko sampean golek dalan liya. Cara dihitung sampean wis suwe liwat kene dijarno ae ngono lho. Iya, cara dihitung hampir setahun iki sampean jar-jaran liwat kalau biar supir kalau masalah itu kan tahu masalah. Makanya nanti sampean istilahnya kemana kewajiban supir cuma bayar portal 10.000. Kita kalau jalan rusak tinggal komplain. Kalau masalah pembebasan lahan ini punya paham kan. Paham, Pak. Ya wis aku njaluk tolong sepurane ya sing akeh. Sampean kok Mana kan ada koordinasi dulu. Loh, anak aku bolak-balik urusan. Ada. Itu memang urusan Pak. Pemberitahuannya ditutup kan enggak boleh. Lek aku memang enggak perlu ngekek pemberitahuan wong aku iki sing duwe tanah. Makanya gini loh, Caca. Pengetahuan enggak masih memberitahu Aku enggak ono urusan iki sampean. Enggak, lebih baik itu dibetulkan dulu. sampai itu enggak sampai enggak desa lah ya. Ya sebenarnya dengan sampean wis kampunge ambek Parsat siji. Wong iki ndak iki lho ndak dimarek-marek luwih 2 wulan aku ngalor ngidul sampai sepatu nganti tipis. Oh, sampean belani Apri kaya nemene. Udah belani ya, siap-siap tuh ya. Sing tak pandang itu kepentingannya orang banyak. Loh, masih wong akeh tapi jangan mengabaikan haknya orang. Loh, haknya sampean iki kan salah ning salah. Ya kan dibener sampean ini. Pengadilan durung mencabut iki loh, sah. makanya kan sampean ini kate Ini gugat ke harus ada pengadilan. putusan dari pengadilan kalau sampean kan kate gugat yang pengadilan tak gugat desa. Lo gugat. Lebih baik ini aja. Sampai desa ya.
fundamental ya. Hak fundamental yang dimiliki oleh klien saya. Iya, tapi tahu Mas. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melakukan merampasan, menguasai tanpa persetujuan yang pemilik hak. Ya. Iya. Itu top aku ngomong. Ya wes, ya enggak apa-apa. Gini Mas. Terus kondisi jalan ini yang dikuasai oleh klien saya ya. Kebetulan saya kuasa hukumnya. Iya, ya. Tahun 2009. Sedangkan jalan yang dilalui proses pertambangan itu tahun berapa? Baru kemarin kan? Iya. Ya sudah berarti berapa dari 2009 sampai 2021, 2019 ini hak fundamental yang dikuasai oleh klien kami. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menguasai, merampas, apalagi menggunakan sewenang-wenang, itu pelanggaran hak asasi manusia. Kalau nggak percaya, mari kita buka bersama-sama Undang-Undang 45. Saya paham. Itu jelas. Saya paham. Maksudnya di sini ketika ada kesalahan tulisan, Yonun Sewu ya, pemerintahan yang sekarang dia tidak berani merubah ini. Tulisannya Begini saja logikanya. 2009 ya, 2009 klien saya sudah menguasai, Pak. Jalan yang dikuasai tambang itu kemarin 2019. Jarak waktunya loh, Pak. Terlalu lama yang dikuasai oleh klien kami. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan sampai berbicara kesalahan. Ya, merasa keberatan atas kesalahan kan urusannya sampean itu desa. Itu kesalahan kene kecuali AJB sing gawe kene salah, kene sing salah. Kita orang hukum, Pak. Ya. Nggak mungkin melakukan Jadi pelanggaran. sampean harus aktif membetulkan ketika enek tanah ya dibeli orang ya, pengalian hak. Desa harus aktif meskipun pembelinya tidak harus desa untuk upgrade. Berarti desa ini memiliki kesalahan, orang rasa ditumpukan di sini. Jadi secara diam-diam sampai nih ya letter C juga harus dirubah. Kalau namanya koir juga dirubah, itu istilahnya inisiatif dari desa. Jadi sampean ya. Untuk merubah ini ya satu karena ini produk hukum ya. Di dalamnya menurut sampean ada kesalahan dan menurut kami juga ada kesalahan ya. Kesalahan yang letaknya tanah ini di AJB ini bukan di sini tapi di Tabor ya. Kesalahan ini untuk pembenaran, untuk pembetulan kami perlu berita acara tentang dasar untuk pembenarannya. Urusannya sampean, urusannya sampean. Ini kan masih proses. Makanya sampean ya, sampean kita dipertemukan di pihak asisten, belum ada titik temu. Kalau memang kami punya dasar, Mas, mudah kok untuk merubahnya. Tapi paling tidak ada dasarnya untuk sudah. Kita tidak ingin merubah sekarang. Sudah ini adalah Gini aja. ojo kengotakan sampean ya. Sampean tidak punya kewenangan bicara sini nek kene. Mak saya sekarang kalau memang sampean ngaku dalam arti ini tidak sampean tidak punya kewenangan bicara nek kene. Sampean dadi apa saiki? Monggo. Biar ini sopir dengan Pak Adat biar itu. Ya wes, monggo. Udah, enggak apa-apa ya. Jadi untuk sementara Bapak sopir ya ngapunten. Untuk sementara waktu jangan lewat di tanah klien kami ya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimanapun negara, pemerintah memfasilitasi jalan, tidak ada diskriminasi, semuanya sama, berhak. Boleh lewat. Meskipun itu jalan desa, jalan apa. Masyarakat punya hak membayar pajak rokok, pajak sembarang. Pajak BBM. Untuk sementara waktu. Untuk sementara tidak bisa dijalanin ya, Pak. Untuk sementara ngapunten, Mas. Sampean sudah lama menggunakan jalan kene ya. Jadi artinya sampean ngalah sehari kita dijadikan korban ya. Ngalah sehari. Tolong Pak, kalau ditutup ya ditutup tapi kasih keluar lah. Masalahnya ini kembali terlalu panjang. Sengsara lagi supir, Pak. Enggak bisa itu, Pak. Urusannya APRI sampean telepon APRI. Sampean jawab bilang APRI silakan. Saya juga nggak paham fungsi dan kewenangan APRI di Lumajang itu apa. Saya juga nggak tahu. Ternyata teman-teman sopir itu juga dilakukan kayak gini loh. Saya baru tahu di lapangan. Sopir lewat jalannya masyarakat diadu domba. Besok tutup total nggak apa-apa biar nggak ada mobil. Untuk sementara ini nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mas. Misalnya ada ini, kalau ada yang melanggar nanti saya laporkan pengerusakan. Jadi sampean sudah ada unsur minta tolong nggak bisa. Nggak bisa untuk sementara sampean cari jalan yang lain yang mungkin sampean lebih tahu mana dewan yang terdekat. Kembali lagi. Saya nggak tahu. Ya intinya jangan lewat tanah klien saya ya. Iki soalnya sudah ditanami, nah sampai saya melindas iki, saya perkarakan secara hukum. Jadi sampai lebih baik cari jalan yang lain. Ngapunten, Mas ya. Wah, ini jalan dah. Ayo siap. Mau bareng. Makasih, Pak. Ada diskriminasi ya. Ada diskriminasi. Kalau ada negara punya hak lewat jalan umum.
Loh, kan iya dengan umum sopol ini. Apa enggak ada diskriminasi? Sopir-sopir tambang kok liwat ini ditarik. Sedangkan yang dilewati hak milik orang lain. Nggak bisa seenaknya kayak gitu lah, organisasi-organisasi gitu macam. Ngapunten nggih, Pak. Iya, biasa. Iya, wajar. Kita beli ya? Iki petani barang siane Pak. Petani. Ini Pak, bukti kepemilikan tanah saya berupa AJB tertanggal bulan Maret 2029, tertanggal 24 Maret. Arsa 6.000 meter persegi. Ini hanya sketsa, tetapi di akte 7.300. 7.300. Oke. Bumi berapa? Kenapa jalan tambang ini sampai tutup secara sepihak ini? Saya tidak menutup jalan tambang, Mas. Ya. Saya mau menanam sengon di tanah saya sendiri. Kalau selama ini dilewati jalan tambang, sebenarnya kami sudah mempertanyakan. Tetapi pertanyaan saya selalu disanggah dengan dalih yang macam-macam dan tidak pernah ada kesepakatan yang bisa diterima di antara kedua belah pihak. Sehingga kami berpedoman karena ini adalah tanah kami yang sah secara hukum, saya beli ada suratnya, maka kami melakukan upaya saya tanami ini biar saya mendapatkan hasil sehingga tidak dilewati oleh orang lain begitu saja gitu. Hanya itu tujuan saya. Jadi saya tidak bermaksud menghalang-halangi orang lain untuk lewat. Silakan mau lewat di mana saja silakan, yang penting bukan di atas tanah saya. Ya, setelah Mas Arsat ini sudah berapa lama lokasi ini dilalui untuk aktivitas tambang? Awalnya saya tidak tahu, saya kurang lebih sekitar 6 bulanan saya tahu, karena memang tanah ini sebenarnya potensinya kan potensi pasir. Sama teman-teman diajukan izin, menunggu izin mau ditambang sebenarnya. Sehingga saya tidak pernah ke sini. Begitu saya cek lokasi ini ternyata dilalui oleh kendaraan tambang. Setelah saya tanya, di sana ada orang narik portal. Saya tanya, ini siapa yang nyuruh? Katanya APRI. Ya, tolong ini tanah saya, jangan dilewati. Kalau dilewati nanti saya laporkan. Oh, saya tidak tahu Pak, saya di sini hanya sebagai pekerja. Nah, seperti itu jawabannya. Sudah diajukan somasi Pak? Sudah kita kasih somasi. Sudah. Untuk selanjutnya biar jelas, ini kuasa hukum saya ada 5 orang. Biar nanti juga menyampaikan secara hukum, konteks hukumnya seperti apa. Monggo Pak, silakan. Terima kasih berbicara dari penasihatnya Pak Arsat Subekti, dari kami 5 orang. Kita sekali lagi sesuai dengan amanah klien kita bahwa siapapun yang hendak melewati sini, baik itu truk, baik itu mobil pribadi atau apa, memang sudah tidak diperkenankan. Makanya ini tidak ada kaitan dengan penutupan jalan tambang atau apa. Kita tidak tahu jalan tambang, apakah itu jalan pintas atau apa. Yang intinya sesuai amanah dari klien kita itu pokoknya jangan melewati tanah di klien kita. Silahkan banyak jalan lagi selain lewat sini. Begitu saja. Artinya ini tutup total selamanya? Akan ditutup total selamanya. Jadi kalau misalnya dari pihak APRI misalnya ada negosiasi seperti itu Pak, kompensasi misalnya seperti itu? Oh tidak. Sementara ya gini, kita tetap saja pertimbangannya kepada klien. Kalau memang klien kita nanti kita musyawarahkan tidak ada istilah apa-apa seperti, ya tetap saja ini memang haknya klien kita gitu kan. Oh iya lapor no. Ojo sesuk saiki. Kudu laporan yang apa? Yang pimpinan. Ya, lebih baik kayak gitu, Mas. Lebih baik kayak gitu.
Itu hanya sampai dalam ya. Makanya sopir-sopir dihabisi. Biar enak sampean. Lah iya sebenarnya kan ini semua sudah didata. Untuk kompensasi. Ya. Lah aku ora trimo ya apa? Makanya sampean nun sewu harus menyadari bahwa yang salah kan kemarin pemerintahan desa yang lama. Aku tidak mau berdebat tentang itu, ya. Berbicara pemerintahan desa itu ya saiki pemerintahan masuk di kepala desa ganti pembolak-balik. Wis, dasarku mek ngene, ya. Desa ini Pak Syahid ini ada ketakutan untuk merubah ini karena ini problem satu ya. Wes. Aku enggak mau berdebat sama Anda. Kan ujung-ujungnya tetap itu enggak ketemu, Mas. Enggak ketemu enggak saat ya. Ya. Laporan nambah ini. Oke, lanjut. Ya, kemarin yang perusahaan ada ini dari kita kan dari Jalan Sewu kita melihat di akte ketika APRI ada rencana memberikan kompensasi ke warga terkait masalah lahan yang dilewati jalur tambang. Di situ desa melihat satu ya punya Carsat ini di akte jual belinya ada kesalahan nomor kohir dan nomor persil. Jadi letak objek bukan di sini. Jadi pada waktu pemberian kompensasi akhirnya kompensasi diberikan kepada ahli waris, gitulah. Nah kesalahan kohir dan nomor persil ini bloknya yang di akte Carsat ini letaknya ada di Tabon. Nah ini kan milik Suyono sendiri sudah menyatakan kepada kami yang sekarang Suyono sudah meninggal. Sudah menyatakan sebelum menerima kompensasi lahannya tidak dijual ke Arsat maupun ke pihak lain kecuali kepada rencana kepada saudara Puk J sebesar 30 juta itu ada di Puk J kwitansinya. Lah cuman sama Puk J cuman diberikan DP sekitar 3 juta 2 kali pembayaran. Lah kami menganggap karena cuman pemberian DP dan tidak pernah tanda tangan di akte jual beli kata Suyono ahli waris dan juga ahli waris Sudarsono ya. Akhirnya kita memutuskan yang menerima kompensasi adalah saudara Suyono. Terkait kesalahan siapa yang paling bertanggung jawab? Sebenarnya Yonun Sewu, kesalahan ini dibuat oleh pemerintahan pada tahun 2009 yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Haji Jamrowi Mansur dengan PPAT Desa saudara Pak Suroso, Pak Kasurnya Pak Gito, gitu Mas. Apa sudah ada upaya mediasi? Mediasi sudah dilakukan 2 kali untuk di desa, ya. Tapi tetap kami bisa melakukan perubahan itu paling tidak punya dasar, gitu loh Mas. Nah, kemarin terakhir dimediasi sama Pak Asisten, ya, tapi tidak ada titik temu. Nah, Pak Syahid sendiri untuk melakukan perubahan paling tidak kan harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar itu produk hukum akte jual beli. Ya, kalau kita ujuk-ujuk merubah, nanti kita yang kena risiko hukum. Gitu. Terus sementara untuk tanah Pak Arsat yang katanya di Tabon, objeknya di Tabon, saat ini siapa yang menguasai? Itu Pak Sulami. Tadi kohir dan persil yang di akte Pak Arsat yang sekarang yang jadi masalah ini letaknya kan ada di Tabon. Itu yang menguasai ya Pak Sulami. Tidak ada itu transaksi jual beli ke siapapun. Termasuk punya Pak Suyono ini di lettership pun tidak ada perubahan. Tidak ada jual beli, tidak ada apa. Gitu loh Mas. Artinya pihak desa bisa menyatakan bahwa ini Pak Arsat sendiri tidak ada transaksi jual beli dengan para ahli waris mungkin sebelumnya, pemilik sebelumnya. Kalau versinya Pak Arsat lain dengan kita. Pak Arsat sudah menyatakan jual beli, ya dengan dasar akte itu, ya Pak Arsat menyatakan jual beli. Nah, cuma pada waktu kita kumpulkan mediasi di desa ada perbedaan. Yonun Sewu, saksi kampung Gito menyatakan itu, Pak Buati menyatakan dijual dengan harga 2 juta, ya. Sementara Pak Arsat menyatakan 15 juta sesuai dengan yang di akte. Lah uang penerimaan uang 15 juta ini diberikan kepada siapa? Cak Arsat menyatakan 15 juta diberikan kepada saudara Suyono langsung, gitu loh. Ini aku ndak kasih ngalang-aling sampean, kita tidak tahu. Oleh diliwati kok aku ya baru ngono lho. Soalnya ini tanah warga tidak terima ya karena ya tidak jelas juga dan itu ya intinya jadi liwat ini wis ngono to. Kan akeh dalan jan. Dalane mung sampean liwat endi, mung sampean liwat rusak ngono. Iya.
Iya. Ini desain keluarga, atau ledang kayak kecil. jangan ngiborat. Kita aku. Gitu. Dah. Bego langsung buang dah salah. Nang sa kono kabeh kono separon lah. Iya, boya gini. Kamu semangkat ya. Betul, belas nih kan. Janji. PK. Dah. Loh, vaksin. Itu anu nih. Tidak ada persyaratan untuk apapun. Di pendamping, Oh, vaksin lah. Vaksin. Semuanya. ya boleh. Mereka ini Ini kan kesannya kan. Eki Beb. Beb. Yang itu itu kan tukang mandi mobil karo Beb. Aku ini tukang mandi mobil. Aku baru. Ini baru. Oke, langsung jemur, langsung tikar. Ini produksi tekan bun. Buka aja Mas. Oh, tak paku din na kemarin tak lah. Iya, di gini ya kan. Di. Ini paku di gini. Sakit tengah malam. Ya. Kok katanya dia mengarang. Jangan sampai saya di gampang nggak kita oleh lagi ini kupingnya. Mas, sekono datang pisan. Pasang iku ya. Enggak ditunggu iwit kita dulu. Bener di iya iya makanya. Dewetan kalau kandang ya. Wetan ngono. Heeh. Dewe mesti di mana? Iki abi lah kendang kan. Iya, ngaben ya. Koralen itu Mas. Direne koralen. Serare sik muat iki. Lah iya ngene ana sing tangguh supaya ngene kok tambahan terus. Ya tahan ya. Terus kayu itu petil. Kayu jangan pakai. Tapi ngisor kita sampean sak niki. Iya iki. Sampai atas andel ini rono. Kemarin anu, kita lihat di kade. Berarti sampean tuan tanah. Tuan takut. Sit. Aja sit neng bener. Bocah kan rong seborong ning gambaran iki. Mari ada julak-julak. Hmm.